Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Bana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana bi hikmatika wa sur alaina khaza'inaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-khamisah. Satu makalah yang kelima ini disampaikan an Aliin radhiyallahu anhu wa karamallahu wajahahu, disampaikan oleh seorang sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajahahu. Beliau mengatakan al-buka ala thalathati aujuhin. Menangis itu ada 3 hal kriteria. Tangisan ini yang memberikan manfaat keuntungan kepada kita ini ada 3 hal kriteria. Ya. Tangisan seorang hamba yang akan memberikan suatu manfaat baik di dunia bahkan nanti manfaat di akhirat. Itu ada 3 kriteria, ada 3 hal. Jadi mengecualikan daripada tangisan-tangisan daripada tangisan yang lebay, tangisan buaya, kadangkala hanya karena keinginannya tak tercapai, gitu ya. Mungkin hanya perkara-perkara yang sifatnya duniawi, gitu ya. Ujian tidak lulus, ya, atau mungkin ikut daripada satu perlombaan tidak berhasil, gitu ya, dan berbagai macam. Tapi di sini ini kelas yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidak membicarakan hal-hal yang tidak memberi manfaat. Ini tangisan yang memberi manfaat kepada kita. Ya. Yang pertama ahaduhuma min khaufin. Ahaduhuma min khaufi adabillahi ta'ala. Pertama adalah tangisan disebabkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama nih. Tangisan yang akan memberi manfaat kepada kita adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tangisan daripada orang-orang yang bertobat karena dosa-dosanya, gitu ya. Karena banyak kesalahan, banyak dosa, kemudian dia sadar, akhirnya dia bertobat kepada Allah. Dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tangisan yang seperti inilah tangisan yang memberi manfaat kepada kita. Mengenang bagaimana dulu ketika muda banyak kesalahannya, banyak meninggalkan perintah Allah, banyak melanggar larangan-larangan Allah, sehingga ketika telah usialah tua ini sadar sesadar-sadarnya, mungkin telah mendengar daripada nasihat, mendengar daripada satu taklim, ya, ceramah, khutbah, hanya sadar, ya, dan dia menangis kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah tangisan yang memberikan manfaat kepada kita, Pak. Ya. Masya Allah. Apalagi sebagaimana kita ini orang-orang yang sudah di atas 50 tahun ke atas. Bukan berarti yang muda bebas, tidak. Kalau Allah sudah memberikan daripada umur 50 dan berjalanlah umur itu, ada yang lebih
jadi 50, ada yang sudah sampai 60, bahkan sampai sudah ada 70, ya. Nah, kalau sekiranya orang sudah diberikan oleh Allah umur panjang segitu, tidak juga mendekatkan diri kepada Allah, tidak juga bertaubat kepada Allah, masih juga suka untuk bermaksiat kepada Allah, maka kata seorang ulama, seorang waliullah namanya Fudail bin Iyad rahimahullah, maka orang itu memang pantas untuk disiksa oleh Allah karena dosanya itu dan dosa sebelumnya. Jadi gitu. Jadi orang itu sudah dikasih umur 50 tahun, sudah sepantasnya, sudah selayaknya, sudah seharusnya orang sadar diri. Masya Allah, sudah 50 tahun, sudah banyaklah dulu mungkin maksiat yang dilakukannya, sudah banyaklah dosa-dosa dulu yang dikerjakannya. Kapan lagi saya akan kembali kepada Allah? Kapan lagi saya harus memperbaiki diri saya untuk taubat kepada Allah? Gitu ya. Masya Allah. Fudail bin Iyad ini dulu adalah seorang pimpinan perampok, Pak. Ini Fudail bin Iyad, gitu ya. Ketika orang-orang ini mau menyeberangi satu wilayah itu, gitu ya, di situ terkenal daripada seorang perampok yang sangat ganas namanya Fudail bin Iyad. Jadi itu pimpinannya dia ikut rampok, cuma anak buahnya itu yang rampok, gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu ada satu daerah yang memang sepi, gitu ya, tidak banyak orang melewatinya, gitu ya, karena memang gurun pasir, gitu ya. Biasanya kalau di kampung-kampung itu ada suatu persawahan yang panjang, gitu ya. Jadi sepi, kalau malam itu tidak ada orang lewat di situ. Biasanya banyak orang rampok, banyak orang begal, gitu ya. Maka ketika orang itu mau melewati itu, bertemulah daripada seorang yang tinggal di pinggir kampung itu. Dia katakan, wahai Tuan, saya mau melewati daripada daerah ini, tetapi saya takut karena jalan ini biasanya banyak begal, banyak perampok. Karena itu aku titipkan daripada harta saya ini, jadi dulu emas, kepada Tuan ini. Nanti suatu ketika nanti akan aku ambil lagi dari Tuan ini. Padahal yang dititipin itu adalah pimpinan daripada rampok itu sendiri, namanya Fudail bin Iyad. Masya Allah. Berjalanlah orang itu, ya. Sampailah daripada orang-orang melewati itu dan akan juga banyak dirampok. Tapi akhirnya setelah perampokan usai itu, maka bagi-bagi, maka ada harta yang tidak boleh dibagi oleh pimpinan perampok ini. Ini harta adalah orang telah mengamanatkan kepada diriku, maka saya tidak boleh untuk membagikannya. Masya Allah. Maka perampok-perampok yang lain, buahnya ini heran ini, dia, pimpinan, apa persoalannya? Kita merampok, orang menitipkan kita ini, ya, memang tujuannya untuk mengambil harta. Udah orang ngasih, ya sudah kita bagi saja. Tapi tetap tidak boleh. Bahkan akhirnya Fudail bin Iyad ini pun dipecat daripada kepemimpinannya. Bahkan suruh untuk mengembalikan daripada harta yang jadi amanat itu kepada anak buahnya itu. Sadar diri, Masya Allah. Ya Allah, ternyata masih ada hamba-Mu yang mengamanatkan daripada hartanya kepadaku, ya Allah. Ku yakin, ya Allah, apabila aku bertobat kepadamu, Engkau masih juga akan menerima daripada tobatku, ya Allah. Akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia belajar agama. Akhirnya dia seorang ulama yang luar biasa, ulama yang disegani, ya, ulama yang sangat terkenal, yang biasa didatangi oleh Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid sering datang ke tempat beliau itu untuk minta daripada nasihat dan petunjuk dari beliau. Dan apabila Harun ar-Rasyid ini datang kepada beliau, masuk ke rumahnya, maka rumahnya dimatikan untuk berjumpa dengan seorang Amirul Mukminin, seorang raja ketika itu, gitu ya. Dimatikan lampunya, Masya Allah. Sampai begitu tidak mau memandang wajah daripada seorang presiden sekarang gitu, Masya Allah. Disadarkan, diingatkan, Masya Allah, ya. Wahai Amirul Mukminin, betapa lembutnya tanganmu ini, gitu ya. Saya takut tangan lembut seperti ini nanti akan terbakar dalam api neraka.
gitu ya. Masya Allah. Jadi begitu. Maka takutlah kamu akan orang-orang yang mereka teraniaya. Takutlah kamu akan daripada mereka-mereka yang kesusahan, yang menderita, gitu ya. Apabila tidak kau tunaikan daripada hak-hak mereka atas dirimu. Itu nasihatnya begitu. Masya Allah. Akhirnya setelah itu sang raja memberikan hadiah kepadanya. Apa dikata? Wahai Tuan Raja, baru saja aku menyirami daripada tanah yang gersang, sekarang engkau telah membakarnya kembali. Maka bawa ini daripada harta-harta ini, berikan kepada mereka orang-orang yang memerlukannya. Ini ulama dahulu seperti itu, Pak. Masya Allah. Ya. Ini tangisan. Tangisan yang pertama, min khaufi adabillahi ta'ala, karena takut daripada azabnya Allah Ta'ala, Pak. Gitu ya. Maka sadarkanlah diri kita, hidup ini bukan sekali, hidup ini 2 kali. Sekali di dunia saatnya kita bertanam, bercocok tanam, ya, bertani, berkebun. Dan kehidupan kedua kalinya adalah saatnya kita berpanen, yaitu kehidupan akhirat. Sejauh mana kita di dunia dulu kita tanam, sebanyak berapa kita bertani, berkebun, maka itulah nanti kita di akhirat akan panennya. Ya. Apa kebaikan yang kita tanam di dunia, ataukah keburukan yang kita tanam di dunia ini? Itulah yang kita panen nanti di akhirat. Masya Allah. Maka itu Nabi diingatkan oleh Jibril alaihissalam, dan nasihatnya untuk kita semuanya pada dasarnya. Apa dikatakan oleh Jibril alaihissalam? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hatimu, tetapi ketahuilah bahwasanya engkau nanti akan mati. Seberapa lama kita hidup ini pasti akan mati. Gitu loh ya. Jadi apa saja kita ini di dunia, semua juga akan pasti mati. Orang-orang soleh di kalangan kekasih-kekasih Allah, para rasul, para nabi, ya, para aulia, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalnya. Begitupun juga raja-raja, orang-orang kaya, para menteri yang mereka durhaka kepada Allah. Mereka orang-orang yang durjana, orang jahat, banyak kezalimannya. Akhirnya mereka pun juga mati. Masya Allah. Bagaimana dulu Fir'aun, Qarun, Haman, dan seterusnya. Masya Allah. Akhirnya mereka pun berakhir juga dengan kematian. Kita pun juga nanti akan mati. Jadi apa saja kita ini? Ya, presiden mati, menteri juga mati, ya Pak. Gubernur juga mati, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, kita rakyat biasa begini juga semua akan mati. Ya, Masya Allah. Maka mumpung masih ada waktu, masih ada masa, ya, untuk bertaubat, maka saatlah ini bertaubat. Ya, doa kita biasanya hari-hari kita panjatkan, ya Allah, wa taubatan qablal maut. Ya, kan begitu. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Berikanlah kepada kami taubat ya Allah sebelum hati ini. Sekarang ini telah Allah berikan kepada kita peluang ini. Kita telah mendengarkan saat ini, bagaimana saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini pemberian Allah saat ini juga. Melewati saya juga gitu ya. Wa rahmatan indal maut, dan nanti ketika telah mati diberikan rahmat oleh Allah, ya. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diberikan daripada maghfirah setelah kematian nanti. Rahmat ketika kematian dan ampunan setelah kematian.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan ya Allah, ringankan ya Allah ketika sakaratul maut ya. Wan najata minan nar wal afa indal hisab. Selamat dari neraka ya, dan dimaafkan ketika hisab. Masya Allah. Ini tangisan pertama. Tangisan yang memberi manfaat kepada setiap hamba yang bertaubat, yang kembali kepada Allah. 2 tetes air mata yang tertumpah karena takut kepada Allah, takut akan azab Allah, inilah yang akan bisa memadamkan daripada api neraka. Api neraka tak akan bisa padam dengan lautan, samudra yang begitu luasnya. Akan tapi dengan 2 tetes air mata yang keluar ini Pak, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan daripada padamnya api neraka, sehingga Allah mengampuninya, sehingga orang itu tidak akan terbakar dalamnya. Masya Allah. Tangisan ya, ini tangisan yang memberi manfaat kepada kita. Hari ini tangisan memberi manfaat ya. Nanti di akhirat tangisan tidak memberi manfaat apa-apa. Walaupun mereka menangis air darah sampailah kering daripada matanya, tangisan tak memberi manfaat apa-apa. Tapi tangisan ketika di dunia ini, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah tangisan memberi manfaat betul-betul. Itulah sebabnya ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi ini, Masya Allah Pak, 40 tahun menangis hanya karena satu dosa yang dilakukannya. Dan dikatakan oleh ulama, sekiranya air mata Adam itu dikumpulkan jadi satu dan ditimbang dengan seluruh air mata yang tertumpah daripada seluruh manusia, maka air mata Adam alaihissalam tetap lebih banyak daripada air mata tertumpah daripada manusia ini. Maksud karena takutnya kepada Allah. Insyaallah. Gitu ya. Inilah daripada tangisan min khaufi adzabillah, karena takut kepada Allah. Wa tsani min rahbati sukhti. Yang kedua adalah tangisan karena takut dapat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ai min khaufi ghadabillahi taala. Takut dapat kemarahan, gitu ya. Diberikan nikmat, dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih iman, dikasih Islam, gitu ya. Takut kalau sampai dia tidak menjalankan perintah-perintahnya itu, nanti takut dapat kemurkaan Allah, gitu ya. Saya sehat, tidak ada halangan untuk ke masjid. Saya punya harta, tidak ada halangan untuk dikeluarkan, berinfak, bersedekah dan seterusnya. Kenapa saya tidak melakukannya? Dia takut nanti dimarahi sama Allah, gitu ya. Jadi gitu. Apa yang menghalangimu untuk tidak melakukan perintah Allah? Jadi gitu. Maka ketika kita tidak hadir pada suatu kesempatan kebaikan, sementara mereka bisa menjalankannya, Masya Allah, maka kita sedih Pak. Ketika mereka teman-teman yang lainnya bisa jamaah, kenapa saya tertinggal di rumah? Sedih, nangis mestinya, gitu ya. Ketika sudah kita, teman-teman kita bisa melaksanakan daripada puasa Senin Kemis mungkin, atau menyambul bid, kok saya nggak bisa ini? Menangislah kita mestinya, gitu ya. Kenapa saya tidak bisa, gitu ya. Ketika yang lainnya bisa derma, saya pun juga bisa derma mestinya. Kenapa saya tidak ikut juga? Ini menangis, takut kalau dapat daripada kemarahannya Allah. Wasalis, dan yang ketiga, takut min khasyatil qati'ah, takut karena putus daripada rahmatnya Allah. Yang kedua tadi adalah di kalangan orang-orang, yang pertama adalah orang-orang yang mendosa bertaubat kepada Allah, tangisan karena taubat kepada Allah. Yang kedua adalah tangisan daripada orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh itu sedang
sedih menangis kalau sekiranya ada kesempatan kok tidak bisa melakukannya. Jadi gitu. Maka dulu ada seorang ulama ketika tertinggal daripada takbiratul ula saja, gitu ya. Kalau kita saja, kalau kita cuma takbiratul ula kok saja kok, kan gitu ya. Nah, kan masih dapat jamaah walaupun masbuk, gitu ya. Kan suka begitu lah itu. Nah, kadang-kadang kita tuh tidak ada kesedihan kehilangan takbiratul ula. Lumayanlah masih masbuk. Jadi begitu. Ulama di zaman dulu kehilangan takbiratul ula itu menangis, Pak. Sedih, gitu ya. Bergabung 3 hari lamanya, kehilangan. Masya Allah. Ya. Dikatakan ulama Said bin Sayyab rahimahullah, ini tokoh ulama di zaman tabi'in itu Pak, selama 40 tahun senantiasa ketika adzan berkumandang sudah ada di masjid. Itu seorang ulama Said bin Musayyab. Nah, biasanya orang alim itu jamaah juga, cuman belakangan biasanya datangnya malahan. Sehingga begitu jadi imam udur-uduran gitu. Yang datangnya belakangan. Ya gitu. Itu Said bin Musayyab itu 40 tahun tidak pernah kehilangan takbiratul ula. 40 tahun Pak menjaganya, ketika adzan kumandang sudah ada di masjid. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kehilangan takbiratul ula itu sudah berkabung mereka ini selama 3 hari, bersedih, menangis. Jadi itu, kenapa saya sampai kehilangan? Maka dulu ketika ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia orang kaya Pak, dia jadi memang harus menyiapkan daripada barang-barang dan seterusnya tuh, barang dagangannya dibawa di unta-unta itu, untanya banyak tuh, bawa dagangan-dagangannya. Suatu ketika tertinggal takbiratul ula, bukan dengan jamaah, ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat kaya ini, satu ketika ketinggalan takbiratul ula untuk berjamaah bersama Rasulullah. Gara-gara apa? Mengatur unta-unta yang membawa daripada dagangannya ini. Maka sedih ini. Dan ya Rasulullah, gara-gara dagangan saya ini saya tertinggal takbiratul ula. Sedihnya luar biasa. Kalau sekarang kan beda. Cuman takbiratul ula gitu ya. Nah, tapi kan masih dapat jamaah, masih masuk lumayan, kan begitu. Masya Allah. Akhirnya apa? Sampaikan ya Rasulullah, ini barang-barang daganganku ini saya sedekahkan semua untukmu di jalan Allah. Masya Allah gitu Pak. Dikatakan, wahai Abdurrahman, sekarang kau punya lebih daripada semua ini milik kamu dan kau sedekahkan untuk menggantikan takbiratul ula, maka kau tidak akan didapatkan. Masya Allah. Jadi begitu. Nah, mengganti takbiratul ula itu tidak cukup dengan kau sedekahkan daripada harta semua yang kamu miliki itu. Luar biasa nih Pak, gitu ya. Nah mereka para ulama di zaman dahulu, orang-orang soleh itu kalau ketinggalan jamaah itu 7 hari berkabungnya, ya, Masya Allah. Jiwa sedihnya begitu. Orang sekarang kadang-kadang dengan jamaah ya gak apa-apalah, besok lagi bisa jamaah, ntar juga bisa jamaah kok, kan suka begitu. Jadi gak ada kesedihan, Masya Allah. Jadi kita ini gitu Pak, ya. Ini yang kedua, orang-orang soleh itu begitu, gitu ya. Kalau kehilangan daripada kesempatan yang orang lain bisa melakukannya, dirinya tidak bisa melakukan ketika itu, apalagi tidak ada satu uzur, masalah sedihnya luar biasa. Muhammad bin Sa'mah rahimahullah, jadi pernah ketinggalan berjamaah sekali karena ibunya meninggal, mungkin karena sibuk dan macam-macam tuh, ya. Nah, sampai mengulangi sholat itu 25 kali. Dalam suatu hadis terangkan sholat berjamaah itu kan ada yang 27, ada yang 25 derajat gitu ya, bandingannya gitu. Maka mengulang 25 kali. Akhirnya dalam suatu mimpi, dalam tidurnya dia bermimpi, dikatakan, wahai Muhammad bin Sam'ah, walaupun kau mengulangi daripada 25 kali sholatmu, tetap saja kamu tidak bisa untuk menyamai daripada jamaah bersama imam
karena di situ ada aminnya para malaikat yang menyertainya. Jadi gitu, masya Allah. Nangis Pak, gitu ya, nangis. Ada nggak orang sekarang yang nangis karena ketinggalan jamaah? Ada Pak? Nah. Masya Allah, ya. Jadi seolah biasa gitu. Wasalis yang ketiga ini menangis min khasyatil qati'ah. Takut karena putusnya satu rahmat Allah. Jadi takut kalau Allah berpaling darinya. Takut Pak kalau orang itu sudah biasa kemudian jamaah, kemudian akhirnya tidak bisa lagi. Orang sudah biasa orang itu berzikir, orang biasa baca Quran, biasa sholat sunat, takut kalau sampai itu terhalang darinya, gitu ya, masya Allah, takut. Seorang ulama, Syekh Sufyan Ats-Tsauri, pernah berkata, saya pernah kehilangan daripada sholat tahajud itu selama 40 hari. 40 hari tidak bisa bertahajud, gitu ya. Maka saya melihat, merasakan, gitu ya, apa yang menjadikan penghalang saya ini akhirnya sampai tidak ada kemampuan gitu. Itu ternyata diangan-angan, dipikir-pikir hanya karena suudzon, hanya karena suudzon, gitu ya, prasangka buruk pada orang. Ini menjadikan penghalang daripada dirinya sampai tidak bisa begitu. Menangis, bersedih luar biasa, gitu ya, masya Allah. Makanya ada ulama-ulama zaman dulu itu kalau malam itu isinya banyak menangis saja gitu. Jadi gitu, masya Allah, menangis itu harga mahal Pak. Orang bisa menangis itu harganya mahal, susah orang menangis itu sekarang itu, gitu ya, masya Allah. Orang bisa menangis itu satu nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh siapapun, melebihi daripada orang yang diberikan oleh Allah rahmat bisa menangis di malam hari ketika dia bermunajat kepada Allah, ketika dia sholat, ketika dia doa, ketika dia berzikir, bisa menangis. Itu nikmat yang luar biasa, rahmat yang luar biasa. Kalau nikmat harta, nikmat sehat, nikmat dudukan yang lainnya itu Pak, kecil itu. Tapi nikmat bisa menangis ya, malam hari ketika seorang bermunajat kepada Allah, masya Allah, nikmatnya luar biasa, gitu ya. Maka kita hadirkan, apakah karena kita mengingat dosa-dosa kita, gitu ya, ataukah karena kita takut nanti mendapatkan daripada murkanya Allah karena banyak diberikan kesempatan ternyata tidak kita gunakan, ataukah kita menangis takut kiranya kalau rahmat yang telah biasa diberikan Allah kepada kita ini kemudian diambil oleh Allah, gitu ya. Orang bisa datang ke masjid ini karena rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, tak akan mampu kaki kita ini hadir sampai di masjid ini. Kalau kita bisa berzikir, gitu ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini karena rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, lidah ini kadang-kala tidak ada kemampuan untuk melakukannya, gitu ya. Orang bisa baca Quran, gitu ya, maksudnya karena rahmatnya Allah, gitu ya. Maka benar rahmatnya Allah jangan sampai dicabut, ya, jangan sampai dicabut dari kita. Maka teruslah kita mohon kepada Allah kan rahmatnya Allah, ya. Dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampailah digelincirkan kita ini setelah Allah berikan petunjuk. Dan kita mohon terus bagaimana diberikan rahmat dari Allah, ya, untuk bisa beribadah, untuk taat kepada Allah, ya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan Allah. Fal awal, maka yang pertama,
bahwa kafaratul lidzunub, orang yang menangis karena takut akan azab Allah itu menjadikan kafarat akan dosa-dosanya. Dosa-dosa seorang hamba akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena tangisan disebabkan karena takut akan azab Allah. Jadi gitu. Seberapapun besar dosa-dosanya dulu. Makanya kalau sudah 50 tahun ini Pak, kita menangis karena dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan ya. Harus kita sadari, adakah kurang cukup sekian lama kita diberikan masa oleh Allah umur sampai 50 tahun, sudah banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat itu, kok sekarang nggak kembali lagi kepada Allah itu loh, ya. Maka kita sadar, ya, kita menangis kepada Allah. Maka itu akan menjadikan daripada kafarat, penghapus daripada dosa-dosa kita, gitu ya. Itu. Wa matsani, adapun yang kedua, bahwa taharatul lil uyub, ada mendosa karena takut daripada murkanya Allah, takut nanti akan dimarahi oleh Allah, banyak kesempatan diberikan oleh Allah, banyak nikmat diberikan oleh Allah, kok tidak saya gunakan buat taat kepada Allah, takut kita. Maka itu akan menjadikan taharatul lil uyub, akan mensucikan daripada segala aib-aib kita, Pak. Ya. Dalam suatu doa itu Allah ajarkan kepada kita itu ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi gitu. Masya Allah. Janganlah sampai Engkau buka daripada aib kami ya Allah. Orang itu dibuka aibnya di dunia aja Pak, sudah Masya Allah, rasa malu luar biasa. Dia dibuka di permukaan umum ini, ya, dengan 17 miliar, saya nggak tahu lah gitu, berapalah gitu ya. Rasa anda malu Pak, gitu ya, udah malu luar biasa. Satu kasus saja itu, satu kasus saja, gitu ya. Sedangkan kita ini Masya Allah dosa banyak, dari mulai kita balik sampai nanti Pak. Kalau itu dibuka semuanya, Masya Allah. Makanya dalam doa wala tukhzina yaumal qiyamah, janganlah engkau beberkan ya Allah, janganlah sampai engkau buka ya Allah, gitu ya, aib kami ini. Itu kalau di akhirat Pak lebih malu. Kenapa? Karena yang melihat bukan orang Indonesia saja, gitu ya, bukan orang yang bisa melihat daripada alat elektronik, gitu ya, bukan hanya karena melihat TV atau HP dan seterusnya, tidak, seluruhnya nanti di akhirat itu. Masya Allah. Maka ini kafaratul lil uyub, ya, tangisan itu akan mensucikan daripada aib-aib kita ini, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. Dosa kita ini Pak disembunyikan oleh Allah sedemikian rupa, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, Kau telah sembunyikan daripada dosa-dosa kami ini ya Allah, sehingga tidak terlihat, tidak nampak daripada dosa kami oleh orang lain ini. Maka nanti di akhirat juga ya Allah Kau tutupi Allah aib kami ini. Maka tidak boleh Pak orang menceritakan daripada maksiat dirinya, itu nggak boleh, ya. Walaupun dulu preman kayak dulu apalah dia, jangan ceritakan. Udah orang tobat udah jangan ceritakan. Jangan menceritakan, saya dulu tuh begini, saya dulu begitu, jangan. Sudah ditutup oleh Allah, ya. Maka jangan sampai diperlihatkan lagi, nanti jadi saksi itu nanti itu. Betul ya. Jangan cerita-cerita daripada dosa kita dulu, maksiat kita dulu. Wa matsalis, adapun yang ketiga ini wal wilayah, ini derajat daripada para kekasih-kekasih Allah, gitu ya, para wali-wali. Jadi tangisnya itu karena cinta, karena mahabbah, ingin selalu berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berjauhan, ya. Ingin selalu dipandang, dilihat oleh Allah terus, jadi itu diperhatikan oleh Allah. Jadi pertama kelas pendosa bertaubat, berhijrah, gitu misalnya begitu. Yang kedua adalah kelasnya orang-orang soleh, takut kalau kesempatan baiknya itu kemudian dicabut. Yang ketiga
Orang itu takut kalau terputus daripada rahmatnya Allah, dari pandangannya Allah. Jadi gitu. Maridul mahbub, berserta keridhaan daripada kekasihnya. Masya Allah. Maka satu bait syair yang disampaikan oleh Rabi Adawiyah itu, ya, dikatakan bahwasanya, ya Allah, sekiranya aku itu bersujud kepadamu karena aku takut akan surga, jauhkanlah aku dari surgamu. Begitu Pak. Sekiranya aku ini bersujud kepadamu, ibadah taat kepadamu karena aku takut akan neraka, maka masukkanlah aku neraka. Tetapi ya Allah, sekiranya aku bersimpuh di hadapanmu karena rasa cintaku kepadamu, karena harapanku atas keridhaanmu, ya Allah, janganlah engkau halangi diriku senantiasa bersujud di hadapanmu, ya Allah. Jadi gitu. Ya, kita belum berani ngomong begitu, gitu ya. Nah, ini kelasnya udah kelas tinggi babnya ini. Nah, kalau orang kita bersujud kepada Allah karena takut akan neraka, terus dia masuk neraka, ya masuk neraka beneran, gitu ya. Ini kita kelasnya masih kelas rendah kita ini, gitu ya. Jadi begitu. Ini kelas sudah kelas tinggi para kekasih Allah itu. Jadi mereka ibadah itu betul karena rasa mahabbah yang sangat tinggi, sehingga takut kalau dirinya itu dipalingkan oleh Allah, atau takut kalau Allah berpaling padanya gitu. Ya. Dan sampai cintanya Allah itu berpaling pada yang lainnya. Jadi gitu. Jadi malam hari dia menangis kepada Allah bukan karena dia berbuat dosa, tidak. Bukan menangis karena mungkin dia tidak terbangun, tidak. Tapi karena menangis itu takut kalau sampai Allah berpaling dari dirinya. Jadi begitu. Masya Allah. Ini kelas-kelas orang tinggi-tinggi itu seperti itu Pak, gitu ya. Jadi kita ini untuk kelas yang pertama saja itu udah untung mau menangis karena akan dosa-dosa kita, udah untung betul, gitu ya. Masya Allah. Syukur sampailah tingkat kedua, bagaimana kita senantiasa terus diberikan kesempatan oleh Allah dalam ketaatan, dalam kebaikan-kebaikan. Jadi gitu. Fatamratu kafarati dzunub, buahnya sekarang Pak, gitu ya. Tadi kelas 1, 2, 3, gitu ya. Kemudian manfaatnya, gitu ya. Ketika buahnya sekarang. Fatamratu kafarati dzunub, buah daripada dihapuskannya dosa-dosa itu apa? An-najatu minal uqubat, maka akan selamat daripada siksaan. Kalau orang itu tadinya pendosa dan bertaubat kepada Allah, maka dengan tangisan itu akan menjadikan sebab orang itu akan digugurkan daripada dosa-dosanya. Maka orang itu sudah digugurkan dosa-dosanya, maka orang itu akan selamat daripada siksaan Allah. Gitu Pak. Masya Allah. Tidak ada suatu keuntungan yang paling besar nanti di akhirat itu Pak, melebihi orang itu dapat ampunan Allah, selamat dari neraka, masuk dalam surga. Masya Allah. Jadi gitu Pak, gitu ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Kalau orang itu nanti di akhirat itu kok diselamatkan oleh Allah dari neraka, diampuninya dosa-dosa kita, akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul. Itulah orang yang sukses, orang yang berjaya. Gitu ya. Semua akan mati nanti. Yang baik mati, yang jahat mati. Masya Allah. Kadang-kadang kita sedih lihat mereka-mereka ini sudah tua-tua juga masih berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, menyakiti orang, Masya Allah. Ya. Bahkan kadang-kadang ulama lagi yang disakiti itu. Yang dizalimi itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi dah mau mati itu orang-orang, ya. Tidak lama lagi. Ya. Wa thamma taharatil uyub.
Adapun buah daripada disucikan aib, keburukan-keburukan itu, dah aibnya dihilangkan oleh Allah, ditutupi oleh Allah, gitu ya. Maka apa? An-naimul mukim. Maka karena kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Ya. Ini kelas nomor 2. Kalau orang itu sudah menangis karena rasa takutnya, jangan sampai kesempatan-kesempatan itu hilang darinya, gitu ya. Takut kebaikan-kebaikan itu kemudian terhenti darinya. Maka akhirnya apa? Aib-aibnya itu, kekurangannya itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan mendapatkan satu kenikmatan yang abadi surga. Ya, Masya Allah. Wa darajatul ula, dan mendapatkan daripada derajat yang sangat tinggi. Ya. Jadi gitu. Jadi belajar menangis, Pak. Belajar menangis, gitu ya. Ya, kalau belum bisa nangis ya apa? Pura-pura nangis itu. Nah, supaya dinangis-nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi gitu. Gitu ya. Jadi gitu. Tapi dalam kesendirian. Biasanya memang kalau menangis bersama-sama itu mudah. Kalau kita duduk dalam satu majelis, dulu masih ada almarhum Ustaz Arifin Ilham itu. Jadi karena dengan suasana gitu ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hati saya terenyuh, Pak. Gitu ya. Menangis ya. Kanan kiri kita melihat air mata sudah keluar, kanan kirinya sudah terisak-isak ya. Maka mudah kita juga ikut menangis. Tapi yang sulit memang kalau menangis dalam sendirian, Pak. Itu susah betul ya. Tapi kita bisa menangis saat sendirian, betul-betul nikmat yang luar biasa. Kita usahakan untuk mengupayakan, ya. Kita ingat dosa-dosa kita, gitu ya. Yang kedua, kita tingkatkan lagi. Kita berharap jangan sampai kesempatan kebaikan, ketaatan yang telah Allah berikan kepada kita ini jangan sampai terputus, gitu ya. Semoga Allah terus memberikan rahmatnya kepada kita agar supaya kita terus berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Masya Allah. Kan kadang-kala ada orang cerita, Masya Allah, dulu orang itu ahli masjid, dulu dia ini orang baik, gitu ya. Jangan sampai begitu, Pak, gitu ya. Nah, terus sekarang berubah begitu, jangan sampai gitu, gitu ya. Nah, jadi kita takut ya. Ketika kita melihat daripada orang yang baik itu, senantiasa mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang baik sebagaimana orang itu, ya Allah. Ketika kita melihat orang yang buruk, gitu ya, ya Allah, aku berlindung padamu, ya Allah, jangan sampai kau jadikan aku sebagaimana orang seperti itu. Dalam hati begitu. Sebab apa? Potensi kita itu ada semua, Pak. Potensi baik juga ada, potensi buruk pun juga ada. Wong kita juga punya nafsu, Pak, gitu ya. Alhamdulillah kita dihindarkan oleh Allah, ya. Tidak punya kesempatan seperti itu, Pak. Kalau maunya kita jadi menteri, takutnya juga khawatir. Masya Allah, jangan-jangan tidak jauh beda, takut-takut itu ya. Makanya syukur alhamdulillah, ya Allah, tidak jadi menteri saya, gitu ya. Jadi menteri takut-takut nanti, karena kita punya nafsu yang sama juga dengan yang lainnya. Jadi gitu loh. Jadi tidak usah mencela, karena potensi itu ada juga pada diri kita. Cuman kita ini tidak diberikan kesempatan seperti itu. Alhamdulillah Allah jadikan seperti ini. Tidak punya kesempatan begitu. Ya, semoga Allah terus teguhkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Ini harganya mahal, gitu ya. Wasamatul wilayah, maridul mahbub. Adapun daripada buah kecintaan, gitu ya, mahabbah bersama keridhaan mahbub adalah apa? Husnul bisyarah. Itu baiknya daripada kegembiraan. Diberikan kegembiraan yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada yang lainnya ini. Yang lebih tinggi kegembiraan ini, gitu ya. Minallahi ta'ala, itu apa? Birridho. Pertama dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ridhonya Allah, gitu ya. Itu nikmat yang luar biasa tuh. Wabi ru'yati, dan bisa
memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Dikatakan dikit lagi ya. Di surga itu nanti, di surga, Pak. Gitu ya. Itu setiap hari Sabtu itu nanti diberikan kesempatan anak-anak kita yang soleh-solehah itu bisa berjumpa dengan kita orang tuanya. Ya. Dalam Al-Qur'an itu, gitu ya, akan dipertemukan kembali ya bersama orang tuanya. Nah, hari Ahadnya ini orang tua bisa mengunjungi anak-anaknya. Surga itu, silaturahim itu. Satu amal yang ada di surga, satu saja itu apa? Silaturahim ini, Pak. Nanti hari Ahadnya itu orang tua mengunjungi anak-anaknya. Masya Allah, anak pertama, anak kedua dia surganya di sini. Masya Allah. Nah, hari Senin Pak, itu nanti murid-murid, santri-santri, jamaah pengajian dia silaturahim ke tempat ustadznya, tempat kiainya, ke tempat ulamanya. Mudah-mudahan bisa berjumpa Pak nanti di surga, Pak. Ya, nah, kalau di sini kita bertemu di sini ya, nanti Bapak bisa berjumpa dengan kami di surga, mudah-mudahan ya. Jadi gitu, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Hari Selasanya itu ulamanya, kiainya, gitu ya. Itu bisa bersatu ke tempat santri-santrinya. Artinya apa? Tingkatan itu lebih nikmat daripada kiainya karena bisa bersilaturahim ke banyak orang, santrinya. Sedangkan kiainya derajatnya lebih tinggi gitu. Jadi lihat, banyak sana senang, tambah senang. Jadi gitu. Dia. Nah, hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu ini umat bisa berjumpa dengan nabinya. Hari Rabu ini, gitu ya, saatnya umat bisa berjumpa dengan nabinya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, walaupun saya berjumpa dengan baginda Rasulullah hari Rabu, dan Rasulullah kan berkunjung di hari Kamis, Pak. Hari Kamis ini Rasulullah berkunjung kepada umatnya ini. Masya Allah, dengan penuh kegembiraan, keceriaan luar biasa. Dan malam Jumat khusus seluruh umat yang ada di surga itu nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti Allah perkenankan kita semuanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang daripada keindahan Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.